Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali aspek yang menarik banget nih, bahkan mungkin agak provokatif ya, dari buku yang Anda bawa, The Art of Seduction. Kita fokus ke strategi membangkitkan unsur pelanggaran dan tabu. Oke, kita langsung bedah aja yuk. Betul. Jadi tujuan kita kali ini memang memahami, ya berdasarkan materi Anda ini, kenapa sih sesuatu yang katakanlah terlarang atau di luar batas norma sosial, itu kok malah bisa punya daya tarik yang kuat banget? Kita coba telusuri gimana elemen transgresif ini, jadi tindakan melanggar batas gitu ya, bisa dimanfaatkan secara strategis menurut si penulis buku ini. Tapi penting nih, kita di sini kan menganalisis gagasan dari sumbernya, bukan berarti setuju atau menolak pandangannya ya. Oke, siap. Nah, sumber ini, kalau nggak salah di strategi 18 ya, Ya. itu bilang kalau kebanyakan orang itu diam-diam tertarik sama hal-hal yang dilarang. Kayak ada, gimana ya, getaran tersendiri gitu saat mendekati batas. Membangkitkan rasa ingin tahu, terus nyentuh keinginan yang mungkin selama ini ditekan. Gitu, ya? Iya, ini masuknya ke psikologi dasar manusia sih, kayak yang diurai di teks Anda. Penulisnya kan merujuk ke pemikiran bahwa keinginan itu seringkali malah jadi lebih kuat kalau ada rintangan atau larangan. Ada semacam hasrat alami gitu untuk melampaui batas. Contoh klasiknya itu arketip The Rake, si penggoda ulung kayak Don Juan, itu loh. Daya tariknya, menurut buku ini, justru karena ada aura bahaya, kegelapan, dan reputasi sebagai penentang norma. Ada kayak tawaran risiko di situ. Wah, iya. Dan di materi Anda itu ada contoh-contoh yang gamblang banget ya. Kayak Lu Andreas Salome, itu kan diceritain dia memikat orang-orang hebat kayak Nietzsche sama Rilke. Caranya itu dengan mencampur sifat maskulin dan feminin. Terus memancarkan aura seksualitas yang terasa terlarang gitu. Jadi membangkitkan fantasi terpendam orang. Atau Lord Byron juga kan? Betul, Lord Byron. Reputasinya yang malaikat jatuh itu. Dengan semua rumor skandalnya, malah jadi daya tarik buat sebagian orang, termasuk Annabella Milbank itu. Bahkan Rudolph Valentino, bintang film Bisu itu, disebut juga menggabungkan kelembutan, tapi ada sedikit kesan kejamnya gitu, yang bikin penontonnya tergila-gila. Nah, sumber Anda ini menjelaskan kenapa ini efektif. Kenapa tuh? Karena katanya ini menyentuh alam bawah sadar dan keinginan terpendam kita untuk bebas dari kungkungan sosial. Ada juga tipe target yang disebut gampang banget kena pendekatan ini. Misalnya New Prude, yang kelihatannya sopan tapi diam-diam penasaran sama kesenangan terlarang. Atau Novice, yang masih polos dan pengen tahu sisi gelap dunia. Mereka kayak nyari pelepasan atau inisiasi gitu. Masuk akal sih. Terus, apakah pendekatan yang melanggar batas ini berdiri sendiri? Atau menurut sumbernya, ada kaitan sama strategi lain? Dan kepedihan. Di sini, unsur ketegangan, mungkin sedikit rasa bersalah atau takut karena melanggar tabu, itu malah disebut bisa meningkatkan muatan erotisnya. Terlalu baik atau gampang ditebakkan kadang membosankan ya. Sedikit sakit atau nggak pasti itu justru bisa memicu gairah lebih kuat. Wah, menarik. Jadi ketidakpastian dari melanggar batas itu sendiri jadi bagian dari daya tariknya gitu ya? Tepat sekali. Terus ada lagi, strategi 19. Menggunakan daya tarik spiritualitas. Nah, ini beda lagi nih. Di sini, batas antara spiritualitas sama seksualitas itu sengaja dibuat kabur. Ini bikin hubungannya terasa lebih agung, lebih dari sekedar fisik. Jadi aspek tabunya jadi tersamar, atau malah makin menggoda. Contohnya kisah Natalie Barney itu kan, yang memikat Liane de Pougy pakai pendekatan yang nyentuh jiwa, kayak yang diceritain di sumbernya. Jadi kunci dari semua ini, menurut kerangka pikir di teks ini ya, adalah ambiguitas dan sugesti adanya resiko. Oke, jadi perayu yang pakai strategi ini tuh nggak nawarin kenyamanan biasa ya, tapi lebih ke pengalaman yang terasa langka, mendebarkan, mungkin sedikit bahaya juga. Benar sekali. Mereka kayak ngasih sinyal, bareng saya, kamu bisa eksplorasi sisi lain dari diri kamu yang mungkin tersembunyi atau terlarang. Yang menarik di sini adalah, gimana materi Anda menekankan pentingnya untuk nggak takut menyiratkan adanya kegelapan atau bahaya. Sumber ini berargumen kalau nunjukin sisi gelap atau berbahaya ini justru bisa jadi inti daya tariknya. Karena itu nyentuh keinginan bawah sadar untuk keluar dari norma yang mungkin dirasa membelenggu.
Oke, oke. Jadi setelah kita bedah semua ini, kesimpulan utamanya apa nih? Argumen intinya berarti daya tarik pelanggaran dan tabu ini akarnya kuat ya di keinginan dasar manusia buat melampaui batas dan menjelajahi sisi tersembunyi diri. Dan dalam kerangka buku ini dianggap alat persuasi yang ampuh kalau dipakai dengan tepat. Gitu ya? Iya, kurang lebih begitu kesimpulan dari analisis materi Anda. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan menarik nih yang muncul dari sini buat Anda renungkan juga. Di zaman sekarang yang kayaknya serba terbuka ini, banyak hal tabu udah jadi biasa dibicarakan. Apakah tabu itu sendiri masih punya kekuatan seduktif yang sama, kayak yang digambarkan di sumber Anda? Terus, di mana ya kita narik garis batas antara eksplorasi keinginan yang menarik sama potensi manipulasi yang ya bisa aja muncul? Ini jadi menyentuh pertanyaan penting soal psikologi daya tarik dan etika persuasi di dunia modern kita sekarang.